Hai semua, welcome back to Physics Easy. Kali ini kita akan membahas hukum-hukum Kepler tentang gerak planet. Hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga seorang astronom Jerman yang bernama Johannes Kepler. Penemuannya didasari oleh data yang diamati oleh Tycho Brahe, seorang astronom terkenal dari Denmark. Sebelum ditemukannya hukum Kepler ini, manusia zaman dulu menganut paham geosentris, yaitu sebuah paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Anggapan ini didasarkan pada pengalaman indrawi manusia yang terbatas, yakni mengamati matahari, bulan, dan bintang bergerak, sedangkan bumi dirasakan diam. Anggapan ini kemudian dikembangkan oleh astronom Claudius Ptolemeus dan bertahan selama 1400 tahun. Menurutnya, bumi berada di pusat tata surya, planet-planet dan matahari bergerak mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Kemudian, pada tahun 1543, seorang astronom Finlandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan model heliosentris, yang artinya bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar, dan pendapat ini lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi kekurangannya, Copernicus masih menggunakan lintasan melingkar untuk gerak planet. Pada tahun 1596, Kepler menerbitkan buku tentang astronomia yang berjudul The Mysteries of the Universe. Pada buku itu, ia mengutarakan kekurangan teori Copernicus dan Ptolemeus, yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan-lintasan orbit planet dengan data pengamatan Brahe, sehingga Kepler mencari model baru untuk lintasan planet dan akhirnya muncul hukum Kepler. Ada 3 hukum Kepler. Sekarang yang pertama adalah hukum ke-1 Kepler. Hukum ke-1 Kepler berbunyi, lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Jika pada bentuk elips ini kita ambil 2 titik di titik A dan di titik B, maka jika kedua titik ini kita hubungkan dengan fokus 1 dan fokus 2, maka akan terbentuk gambar seperti di sini. Nah, dari sini kita dapatkan informasi bahwa panjang A ditambah B itu sama dengan panjang C ditambah D. Selanjutnya, hukum kedua Kepler. Hukum kedua Kepler ini menegaskan kembali tentang hukum 1 Kepler. Bunyinya, setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Jika suatu planet berada di salah satu titik pada lintasan elips ini, anggap aja berada di titik aphelium atau titik terjauh. Ketika planet bergerak dari posisi A ke posisi B, maka planet akan mencakup luasan sebesar L1 yang diarsir dengan warna kuning ini. Sementara jika planet berada di titik perihelium dan bergerak dari posisi C ke posisi D, maka luasan yang disapu berupa gambar yang diarsir dengan warna merah ini. Ternyata luasan L1 ini sama dengan luasan L2 dalam waktu yang sama. Inilah konsep dari hukum kedua Kepler. Hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler ini berbicara mengenai hubungan antara periode dan jarak. Berbunyi, kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Jika kita mengasumsikan orbit planet dalam mengelilingi matahari berupa lingkaran untuk mempermudah perhitungan, maka di sini kita bisa menghubungkan hukum kedua Newton dengan hukum gravitasi Newton.
Dari hukum kedua Newton, kita dapatkan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Di sini F-nya adalah gaya gravitasi, sementara percepatannya adalah percepatan sentripetal. Karena benda yang bergerak melingkar selalu dipengaruhi oleh gaya yang arahnya menuju ke pusat, yaitu gaya sentripetal. Di sini F-nya kita gunakan persamaan Gm dibagi M dibagi R pangkat 2, sementara A sentripetal itu V kuadrat dibagi R. Di sini M dengan M-nya bisa dicoret dan R kuadrat dengan R bisa dicoret juga. Tersisa G dikali M dibagi R sama dengan V kuadrat. Sehingga V sama dengan akar G dikali M dibagi R. Di mana V adalah kecepatan gerak planet dalam mengitari matahari, G adalah konstanta gravitasi universal, M adalah massa planet, dan R adalah jarak planet ke matahari. Jika V adalah S dibagi T, di mana S adalah keliling lingkaran, yaitu 2VR, dan T di sini sebagai periodenya, maka persamaan V-nya bisa kita ganti dengan 2VR dibagi T pangkat 2, sama dengan G dikali M dibagi R. Dari sini kita bisa melihat bahwa G dikali M dibagi R sama dengan 4V kuadrat dikali R kuadrat dibagi T kuadrat. Jika R-nya kita pindahkan dan T kuadrat juga kita pindahkan, ketemu G dikali M dikali T pangkat 2 sama dengan 4V kuadrat R pangkat 3. Sehingga muncullah persamaan hukum ketiga Kepler, T kuadrat dibagi R pangkat 3 sama dengan 4V kuadrat dibagi Gm. Di mana kalau kita hubungkan dengan dua keadaan akan muncul persamaan T1 pangkat 2 dibagi T2 pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3. T di sini adalah periode dan R di sini adalah jarak planet ke bintang atau ke matahari. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, dua buah planet P dan Q mengorbit matahari dengan perbandingan jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9. Periode P 24 hari, yang ditanyakan periode Q dalam mengelilingi matahari. Oke, kita lihat yang diketahui RP dibagi RQ sama dengan 4/9, sementara TP sama dengan 24 hari. Yang ditanyakan TQ sama dengan berapa? Kita gunakan hukum ketiga Kepler, yaitu T1 pangkat 2 dibagi T2 pangkat 2, atau dalam hal ini TP kuadrat dibagi TQ kuadrat sama dengan RP pangkat 3 dibagi RQ pangkat 3. Dari sini, kita tinggal masukkan aja perbandingannya, RP dan RQ 4:9. Sehingga muncul angka seperti ini, 24 pangkat 2 dibagi TQ kuadrat sama dengan 4 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 3. Atau kita sederhanakan, dikeluarkan pangkat 3-nya jadinya seperti ini. Selanjutnya, TQ pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2 dikali 9/4 pangkat 3. Ini aku kali silang ya. Selanjutnya, pangkat 2 dari TQ ini kita pindahkan, jadinya akar dari 24 kuadrat dikali 9/4 pangkat 3, atau 24 dikali akar 9, 3, akar 4, 2, tapi pangkat 3-nya tetap. Tinggal kita pangkatkan aja 3 dan 2 ini dengan pangkat 3. Hasilnya 24 kali 27/8. 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 27 sama dengan 81 hari. Berlanjut ke contoh soal nomor 2, komet Halley bergerak sepanjang orbit elips mengitari matahari. Pada perihelion atau titik terdekatnya, komet Halley berjarak 8,75 kali 10⁻⁷ km dari matahari.
sedangkan pada aphelion atau titik terjauhnya berjarak 5,26 kali 10 pangkat 9 km dari matahari. Berapakah eksentrisitas dari orbit komet Halley? Eksentrisitas adalah tingkat kelonjongan dari lintasan elips. Eksentrisitas suatu planet dapat dirumuskan dengan persamaan E sama dengan RA dikurang RP sama dengan RA ditambah RP. RA adalah jarak aphelion dan RP adalah jarak perihelion. Kita masukkan nilai-nilainya. RA nilainya 5,26 kali 10 pangkat 9, sementara RP 8,75 kali 10 pangkat 7 km. Kita ubah ke dalam 10 pangkat 9, hasilnya 0,0875 kali 10 pangkat 9. Didapatkan hasil E sama dengan 5,1725 kali 10 pangkat 9 per 5,3475 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9-nya dicoret, jadi hasilnya eksentrisitas dari komet Halley tersebut adalah 0,96. Selanjutnya materi bonus. Di sini mau aku kasih tahu perbedaan meteor, meteorit, dan meteorit. Bisa dibaca sendiri ya. Berikut ada dua soal yang bisa kalian jadikan latihan untuk evaluasi pembelajaran hukum Kepler ini. Selamat mencoba! Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye!